Pengen ngasih tahu sedikit tentang Dewi Lux Market adalah tema besar. Dewi Lux Market ada Tropical Odyssey menjadi tema besar untuk gelaran Fashion Show Jakarta Fashion Week yang akan diselenggarakan nanti siang pukul 1. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, sekarang kita udah memiliki kesempatan untuk bisa berbincang langsung untuk para pengisi nanti di atas ya Non ya. Dan langsung aja kita sambut kakak-kakak. Selamat pagi. Halo, Kak. Pagi semuanya. Selamat pagi ya Kak. Wah, Mas. Ini cuma tidur 2 jam nih semalam. Mungkin masih agak ngeheng. Oh, pasti mempersiapkan untuk show ya. nanti ya Kak ya. Kita sebenarnya pengen tanya-tanya sedikit Kak untuk mengenai koleksi atau barang yang nanti akan ditampilkan di Jakarta Fashion Week. Mungkin dari Cover Me Not ya Kak Kelly ya. Okay. Mungkin dari Kak Kelly, yang kita tahu kan Cover Me Not ini sebuah brand yang Kak Kelly rintis sendiri, betul? Dari kurang lebih 4 atau 5 tahun belakangan ya? Iya, sekitar dari tahun 2017. 2017 dan yang kita tahu juga Cover Me Not yang aku lihat-lihat juga memiliki kayak karakter yang unik dan very strong sesuai dengan seperti personality Kak Kelly sendiri ya. Kurang lebih begitu. Nah, untuk inspirasi atau bisa dibilang seperti apa sih yang bakalan Kakak tampilin nih di Jakarta Fashion Week tahun ini dengan mengusung tema yang sudah ada diberikan oleh Jakarta Fashion Week? Alright, selamat siang teman-teman media semua. Thank you sudah hadir. Sebelumnya aku ingin mengucapkan dulu untuk my sponsor dari Zara Baba RH dan juga Oppo and all the others. Untuk of the scene. Jadi di sini aku bergabung dengan Mas Hagung Sihak. Dia adalah seorang ilustrator yang kebetulan dia nggak bisa hadir karena masih di kampus. Dia itu adalah seorang ilustrator, memang ahlinya Petruk. Nah, di sini temanya, makanya kenapa aku taruh Petruk of the Sea, karena memang aku mau ada temanya laut, karena aku juga mencintai laut, dan juga ini juga akan ada isu-isu laut juga sih. Jadi nanti akan ada message-nya. Aku nggak mau terlalu spoiler sebenarnya, jadi nanti nonton aja. Pada makin kepo sih. Dan di sebelah aku ini adalah Mas Nanang. Mas Nanang ini adalah seorang dalang yang nantinya dia juga akan performing di sini. Wow. Dan dia juga akan menjadi Petruk di show nanti gitu. Aku mungkin nggak bisa cerita lebih ini ya. Mungkin Mas Nanang mau jelasin. Iya boleh nih. Ya ada. Ini dong Mas Nanang. Idenya dari kita sebenarnya dari kita bertiga. Oh gitu. Jadi kolaborasi antara. Ini kolaborasi aku sama Mas Hagung Siham. Itu kolaborasi aku karena dia yang bikin ada illustrationnya. Okay. Terus kalau Mas Anang sendiri juga memberikan banyak ide untuk show ini gitu. Dan juga musiknya juga dari Mas Anang nanti. Wah. Yang akan kita menarik sekali. Boleh minta tepuk tangan ya teman-teman semua. Gitu. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman media. Saya paling cuma bisa ngomong bahwa bersinggungan dari desain dan perkembangan seni rupa yang berakar pada tradisi wayang itu bagaimanapun juga seni rupa. Dia bermain pada stilisasi, interpretasi terhadap apapun motif-motif alam, juga gejalanya. Jadi pohon bertumbuh jadi lung misalnya seperti itu, maka laut akan ditangkap ombaknya, ditangkap warnanya. Tradisi juga menangkap seperti itu. Nah, di bagian itu saya pikir ada persinggungan dengan gagasan. Dan wayang sendiri dalam itu, dalam narasi Jawa kuno sejak awal memang disebut awi carita. Artinya mendalam itu bercerita. Jadi pasti dengan desain ada gagasan yang pengen di-share. Nah, kurang lebih persinggungannya ada di sana, dan karena tujuan goalnya itu ya goal bersama, jadi saya kira ya nggak ada problem. Persinggungan estetik ya itu wilayah eksplorasi yang dilakukan, mana enak mana enggak nanti ya dikurasi bersama. Kalau seperti itu saya pokoknya bantu. Karena Mas Nanang ini kan memang dalang tradisional banget kan ya. Nah di sini tuh agak beda, jadi lebih modern, jadi bisa diterima dari yang anak-anak sampai yang besar. Seperti itu ya. Jadi itulah idenya nanti seperti itu, karena memang aku mau mengutarakan awareness di isu-isu laut dan juga kecintaan aku dengan tradisi Indonesia, dan salah satunya adalah wayang.
Menarik sekali, berarti ditumpahkan inspirasi-inspirasi semua dari inspirasi ada di situ. Jadi kalau koleksi. nanti nonton pasti Anda bisa terbawa di dunia ini. terbayang. Jadi nggak sabar banget Jadi ya ada Bang. Patrick of the Sea, no? Yes. Jadi nanti ada kolaborasi atau seperti apa ya, inspirasi dari lautan bercampur dengan nuansa-nuansa tradisional Indonesia yang diwakilkan. Ya, Dan juga di sini Petruknya tuh bukan hanya Petruk laki-laki, tapi ada Petruk wanita juga yang aku buat sebagai mermaid. Wah, Wow. mermaid. Jadi kan, you know, it's equality, right? Yes. That's how it is. Yes. Yes. Itulah ya. Wah, keren banget ya Bang. Menarik. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Kelly dan Mas Nanang. Jadi koleksi nanti pastinya akan membuat para penonton atau penikmat seni tercengang gitu ya Kak ya? Iya. Itulah. Kira-kira seperti itu. Jadi, Betul. I hope you will enjoy the show. Sure. For sure. Oke. Oke, next up aku bakal lanjut ke Fuguku, sorry. Jadi Fuguku tersendiri ya Kak, aku sendiri pribadi udah punya nih kebetulan. Dan karena banyak banget sekarang dipakai di kalangan muda dan juga dengan model desainnya yang unik. Nah, aku pengen tanya nih Kak, untuk koleksi tahun ini itu memiliki tema besar tersendiri nggak ya untuk buku yang bakal disuguhkan nanti di Jakarta Fashion Week 2024 dan highlightnya apa nih? Oke, selamat siang rekan media semuanya. Terima kasih banyak. Jadi kalau untuk koleksi yang sekarang ini aku mirip-mirip nih sama Mbak Kelly, terinspirasi dari lautan juga karena kebetulan aku diving, jadi sama juga suka laut. Jadi inspirasinya dari lautan yaitu deep sea. Nah di deep sea ini kita menceritakan tentang makhluk-makhluk apa ya yang unik-unik gitu. Jadi itu menjadi inspirasi warna-warna dari produk-produknya Fuguku. Terus kita akan menampilkan gradasi-gradasi yaitu melambangkan kedalaman lautan. Wow, jadi ini sesuai dengan tema besarnya Tropical Odyssey ya. Jadi aku makin nggak sabar sih Kak buat ngeliat koleksinya nanti. Mungkin aku boleh tambah follow up question kali, mungkin teman-teman media juga penasaran. Sebenarnya kan inspirasinya tadi dari deep sea gitu ya Kak, dan Kakak mendapatkannya pada saat Kakak lagi diving at you as a diver gitu ya. Lalu kira-kira berapa koleksi nih Kak nanti yang akan ditampilin atau masih dirahasiakan? Lihat nanti. Oke. Jadi untuk para rekan-rekan media yang mau langsung tahu nih berapa koleksi yang bakal ditampilin oleh Kak Safira, bisa langsung nanti menyaksikan fashion show-nya. Terus aku ingin menjelaskan juga, jadi sebetulnya brand Fuguku ini, Fugu itu artinya kan ikan buntal ya. Emang inspirasi utamanya dari produk-produknya itu dari ikan buntal. Exactly looks like this. Jadi dia memang karakternya spike itu dari kecil dia bisa membesar. Lalu kita memang sekarang udah ada 30 pengrajin untuk mengerjakan ini dan kebanyakan wanita pengrajin kita. Selain itu material yang kami gunakan adalah recycle plastik. Recycle plastik. Boleh tepuk tangan buat Fuguku Kak Safira ya? Keren banget Kak, dengan udah filosofinya yang dalam dan unik, Kak Safira juga menekankan environmentalnya juga, dia memakai recycle materials. Secara nggak langsung juga mengajak para anak muda atau seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa lebih pilih-pilih ya Kak ya untuk apa yang akan digunakan. Betul sekali Mbak. Mungkin dari Kak Nagita nih, pasti semua anak kakak-kakak media juga udah pada penasaran kan untuk dari Kak Nagita Slavina nanti di atas bakalan apakah memiliki tema yang sama, deep sea, lautan, ocean, or something like that, atau kakak punya pilar sendiri untuk koleksi kakak yang akan ditampilkan di Jakarta Fashion Week nanti? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini udah pagi menuju siang. Terima kasih buat teman-teman media yang udah hadir, senang banget bisa join di Jeffrey di tahun ini. Untuk koleksi yang kali ini sebenarnya kalau nggak ada hubungannya sama laut, cuman mungkin warnanya kali ya. Oh, warnanya masih Warnanya. Masih satu tahun. Gitu. Jadi ceritanya kalau judulnya Epiphany. Kalau kita memaknainya itu sebagai suatu pencerahan, pendewasaan diri Cila. Karena ini kan brandnya sebenarnya brand baru ya, baru mau 2 tahun, hampir 2 tahun.
Jadi kita mencari-cari gimana sih dalam perjalanan 2 tahun ini kan pasti ada ups and downs. Gimana caranya bisa lebih baik lagi, mungkin salah satunya dengan menggunakan, nah ini masuk ke warna kan laut kan gitu. Jadi kita memang di koleksi ini pakainya denim. Tapi kebanyakan denim. Karena denim yang kita pakai ini tahun ini tuh kebetulan kita bekerja sama salah satu local brand denim. Jadi kita menggunakan bahan-bahan denim yang udah nggak dipakai lagi. Jadi kita jadikan sebuah koleksi yang kurang lebih banyak denimnya. Banyak denimnya ya kan. Kalau untuk dari proses kreatifnya sendiri Kak, ideasnya itu muncul dari mana Kak untuk koleksi nanti? Munculnya alhamdulillah dari para audiensnya brand aku sendiri gitu. Karena memang 2 tahun terakhir ini alhamdulillah ternyata si denim ini nih cukup banyak gitu peminatnya. Nah untuk lebih itu sebuah pencerahan kira-kira kita bisa berbuat apa lagi ya, salah satunya ya pakai denim yang ini yang udah nggak pakai lagi gitu. Menarik ya Kak, berarti dari 3 brand yang ada di press conference kali ini memiliki satu tujuan, satu benang yang sama ya. Sustainable, yeah, which is very good gitu. Sustainable, dan dari warna koleksinya juga kurang lebih sama. Jadi pastinya nanti di atas akan menampilkan sebuah show yang kesatuan ya, gitu ya Bang, yang bisa dibilang tak terlupakan lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita semakin excited nih untuk melihat koleksi. Maaf, boleh aku potong? Ini ada Mas Agung di sini. Selamat datang. Ini ilustrator yang aku bekerja sama. Mas. Baru dari kampus ya? Oke, mungkin Mas Agung mau cerita sedikit juga nih ya untuk ilustratornya apa nanti yang inspirasinya akan ditampilkan. Oh iya. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih. Selama ini memang saya illustrator yang banyak mengolah tentang tokoh salah satu Petro wayang. Saya kaitkan dengan isu-isu yang kontemporer, misalkan tentang ekologi. Ya, saya bikin Petro ekologi, jangan lupa gitu. Don't forget ekologi itu lalu. Nah, saya senang banget tiba-tiba bisa ketemu dengan CMN Mas Agung. Karena Minot ya, yang punya apa ya, bukan sekedar fashion tapi juga punya misi ya, misi untuk gimana supaya living lebih sustainability gitu ya. Terus sudah gitu ketemu juga dengan beliaunya nih Mas Nanang. Saya banyak belajar tentang karakter wayang Jawa. Itu kira-kira. Thank you. Betul, seperti yang udah diceritakan tadi sama Kak Kelly juga ya. Berarti kolaborasi kali ini juga dari inspirasi datang dari mana aja, bisa dari lautan, dari bahkan pengrajinnya, bahkan juga dari audiensnya karena kita sendiri. Jadi inspirasi itu bisa datang dari mana aja nanti ya. Nah mungkin Bang, untuk pertanyaan-pertanyaan dari kita cukup, kita lempar kepada rekan-rekan media yang mungkin sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya Bang. Udah penasaran sama koleksi-koleksi yang akan ditampilkan, karena setelah ini pastinya Kak Safira, Kak Kelly, dan Kak Nagita akan bersiap-siap mempersiapkan untuk show terbaiknya nanti. Betul. Untuk teman-teman media, ada yang ingin bertanya? Harusnya ada sih Anon ya. Oke, boleh. Selamat pagi, aku mau nanya ke Nagita nih gitu. Apa sih yang membedakan rancangan yang mau ditampilkan ini dengan show sebelumnya? Terus tingkat kesulitannya di mana? Gitu. Terus berapa lama sih waktu yang dipersiapkan untuk show ini? Terima kasih. Boleh tepuk tangannya untuk pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Untuk yang membedakan sih sebenarnya mungkin tahun-tahun sebelumnya kita coba bekerja sama kan sama beberapa pengrajin-pengrajin. Nah di tahun ini memang kita kolaborasi dengan jeans, local jeans. Jadi kita memang menggunakan jeans yang denim yang tidak kepakai lagi. Jadi memang agak lumayan berbeda ya tahun ini. Untuk pengerjaannya kesulitannya banyak sih ya pastinya. Ya, kalau sendiri sebenarnya mungkin kesulitannya itu kecil-kecil tapi banyak. Tapi nggak apa-apa, itu menurut aku sebagai suatu pembelajaran di 2 tahun terakhir ini. Ternyata seru juga sih kita ada di dunia ini ya, jadi dunia ini. Karena lumayan berbeda gitu, gimana caranya kita berkolaborasi dengan lebih banyak orang lagi.
Persiapannya udah lumayan dari awal tahun sih, kita udah mulai ngulik-ngulik dari awal tahun dan akhirnya alhamdulillah insya Allah sebentar lagi nanti bisa dilihat sama semua teman-teman. Menarik sekali. Terima kasih Kak Nagita atas jawabannya. Ada lagi teman-teman media yang penasaran juga? Oke. Yang pertama mungkin saya mau tanya ke Kak Kili. Kak Kili, seperti yang dibilang sebelumnya, kalau dalam koleksi ini kan Kak Kili ingin menaikkan awareness akan keadaan lingkungan laut. Nah, untuk bahan dari koleksi Kak Kili ini tuh, apakah juga menggunakan bahan recycle atau mungkin juga dari limbah yang diberdayakan, atau emang bahan yang sesuai dengan kampanye yang dijalankan itu? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk fabric sendiri, aku bekerjasama dengan Kain Indonesia, di mana kain-kain ini memang sustainable dan terbuat dari ulat sutra. Gitu. Jadinya memang ada ada farmnya sendiri, di mana memang mereka memperdayakan itu. Untuk fabricnya sendiri kita seperti itu. Dan juga we practice zero waste. Jadi nanti yang ada di show, tas-tas dan topi-topi itu semuanya dari sisa-sisa kain yang memang tidak bisa kita bikin untuk dari baju ke baju, jadi kita bikin topi dan tas-tas. Jadi so we try to do zero waste and go into more sustainable. Tapi namanya juga sustainable, there's no such thing as 100% sustainable gitu kan. But we try to go into that way gitu. Itu sih kira-kira. Terima kasih banyak Kak Kelly atas jawabannya. Oke, jawab ya Kak ya. Oke, ada lagi? Jawab kan Mas? Jawab? That's all good. Ada lagi? Kak Media? Sebelum kita menuju ke pertanyaan terakhir nih mungkin ya setelah ini ya. Mungkin dari teman-teman media ada yang penasaran sama penasaran lebih dalam tentang apa koleksi-koleksi yang akan ditampilkan. Waduh, mungkin pada mau langsung nonton kali ya? Padahal udah nggak sabar sih Udah nggak lebih sabar. tepatnya. Betul. Oke, kalau gitu kita deh Kak yang mau nanya ya. Untuk masing-masing dari Kak Safira, Kak Kelly dan Kak Nagita, kita mau nanya untuk harapannya ke depannya untuk fashion brand Kakak sendiri dan Jakarta Fashion Week. Ke depannya apa sih harapan Kakak yang akan Kakak ingin gaungkan dari koleksi Kakak? Boleh dari siapa? Ya silakan juga ngomong. Dari Kak Safira boleh. Harapannya kalau untuk brand aku ya semoga semakin luas lagi ya exposure-nya dan semakin besar bisnisnya, semakin besar juga dampak yang diberikan gitu. Jadi kita jadi pemberdaya lebih banyak lagi, kita jadi recycle more lagi. Jadi ya itu sih yang diharapkan kalau untuk brand itu. Kalau untuk Jakarta Fashion Week, aku harap semoga semakin sukses, semoga semakin keren, makin lama tuh makin meriah aja acaranya dan mengangkat isu-isu yang menarik gitu. Maksudnya mengangkat isu-isu yang nggak cuman hanya fashion aja tapi ada seni juga gitu dan ada aspek sosial, aspek lingkungan itu sih. That's a very good one. Okay, next. Kita mungkin lanjut ke tadi. Harapannya mungkin kurang lebih sama sih ya, kayaknya setiap kita yang punya bisnis pengennya lebih banyak lagi yang suka, lebih banyak lagi yang senang, lebih banyak impactnya juga buat lebih banyak orang, berkahnya juga bukan buat kita ya, tapi lebih banyak lagi orang di luar sana gitu. JV juga pasti makin keren, makin jadi yang terdepan insya Allah. Dari Kak Kelly? Paling enak kalau terakhir, ya hampir sama lah pokoknya begitu. Harapannya tuh benar-benar sama ya. Kita namanya juga bisnis, kita kan mau cuan pastinya. Tapi kan juga harus harus responsible juga ya Bu. Dan mungkin harapannya ke BFW juga sebenarnya sama. Semoga makin keren dan juga supaya local brand Indonesia lebih maju lagi. Sampai ke kancah internasional dan hopefully sebenarnya ada satu sih. Hopefully next year lebih ada banyak lagi buyer-buyer yang bisa diundang ke Jakarta Fashion Week. Jadi yang nonton bisa langsung nih gue ngetek ini Langsung gitu. bener. Mungkin dari luar negeri ya. Yang dari luar negeri diajak ke sini gitu kan. Jadi bisa ngeliat karena desainer Indonesia tuh
nggak kalah loh sama di luar. Aku kan sering show di luar, setuju malah menurut aku bisa di luar. Tepuk tangannya untuk desainer lokal. Berarti it's not only about the runway, but Yes. also the message behind the product itself, kan? Jadi kayak kita tahu juga Jakarta Fashion Week itu adalah gelaran fashion yang ikonik dan terbesar di Indonesia yang telah diselenggarakan sejak 2007, non. Nah, sebagai platform fashion yang dinamis ini, salah satu fashion JLP tahun ini adalah dengan hadirnya Dewi's Looks Market Tropical Odyssey. Betul banget. Dan para desainer yang sudah bergabung saat ini ada koleksi Kabernina, Fubuku, dan Nagita Slavina akan melaksanakan fashion show mereka pukul 1. Jadi untuk rekan-rekan media bersiap-siap, nanti jam 1 akan langsung kita saksikan. Betul. Dari show cerita-cerita yang sudah diceritakan hari ini, ini. bisa langsung datang ke meja registrasi press launch untuk bisa hadir pada fashion show siang nanti. Oke, kita tutup. betul sekali. Mungkin kita ada foto session untuk para desainer. Boleh langsung berdiri. Alright. Oke, baik, para rekan media boleh mengatur posisi untuk capture momen The ini. best moment. Yes. Yes. Oke, kita mulai. Kita boleh, boleh. dulu. 3, 2, yang depan duduk dong. Bentar gantian ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo gantian Kali yang depan. 3, 2, 1. Tar dulu. Oke, yang tengah belum. Oke. Tolong Bu, duduk Bu. Boleh. Excited banget ya, Mbak. Very excited. Karena cerita-cerita yang disuguhkan dari hutan, dari denim, dan pemberdayaan wanita, dan segalanya itu membuat kita semakin tertarik untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di fashion show nanti dari masing-masing brand yang sudah ada. Tengah lagi. 3, 2, 1. Oke, one more. Alright.